Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Sari berita penting. Santri di kota Jambi jadi korban bully. Berita kedua. Saksikan pagelaran pameran seni rupa Kabupaten Tebu. Berita ketiga, curi motor dan HP buruh harian di Padang ditangkap tim Klewang. Berita selengkapnya. Rikarno Widi, orang tua dari APD berumur 21 tahun, santri Pondok Pesantren Tawakal Trisukses Kota Jambi yang menjadi korban perundungan melaporkan ke Polda Jambi. Korban mengalami luka serius di bagian buah zakar dan lebam di bagian paha dan dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi. Rikarno mengatakan dirinya datang ke Polda Jambi untuk melaporkan kedua pelaku yang telah tega melakukan perundungan terhadap anaknya hingga dia mengalami luka fisik dan mental. Kini kami menindaklanjuti pendampingan kami dari PPA, Dinsos, dan KPAI untuk melaporkan kejadian ini. Untuk sementara ini laporan terkait anak saya yang dirawat di rumah sakit, kata orang tua korban di Mapolda Jambi, Kamis 30 November 2023 sore. Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor STLP /343 /11 Romawi /2023 /SPKT Polda Jambi tanggal 30 November 2023. Sementara itu, Hasan selaku pengawas Yayasan Trisukses Jambi mengatakan pihaknya telah mempertemukan mendamaikan pihak keluarga korban dan pelaku. Sudah damai-damai, gak ada permasalahan. Sampai sekarang kami sudah amankan. Tidak ada efek sampingnya lagi ke masyarakat yang lain karena itu sudah damai. Antara pelaku dan korban sudah damai, katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Ketika ditanya soal orang tua ADP berumur 12 tahun yang membuat laporan ke Polda Jambi, Hasan mengatakan dirinya tidak mengetahui kalau keluarga korban membuat laporan polisi. Menurutnya semuanya sudah damai dan antara pelaku dan korban sudah dipertemukan serta tidak ada tuntut-menuntut dan semua itu sudah selesai. Gak ada konfirmasi ke kami kalau dia membuat laporan. Insya Allah sudah damai. Kita belum mengetahui apa dan kita sudah upayakan untuk tidak ada permasalahan keluar, ujarnya. Seorang santri berinisial APD berumur 12 tahun, kelas 7 di Pondok Pesantren Tawakal Trisukses Kota Jambi menjadi korban perundungan oleh dua orang seniornya sampai mengalami luka lebam di bagian paha, cedera di bagian kelamin hingga dilarikan ke RSUD Raden Matahir Jambi. Rikarno Dwi, orang tua korban, saat diwawancari menerangkan anaknya mengalami luka lebam dan cedera di bagian kelamin karena digesek secara keras menggunakan kaki oleh seniornya. Dipraktekkan itu di mulut anak saya ditutup, tangannya dipegang, kaki juga dipegang secara kuat dipaksa. Terus kaki pelaku itu menendang kemaluan anak saya, kata Rikarno, Kamis 30 November 2023. Sumber berita Tribun News. Untuk melaporkan kejadian ini gitu. Dan untuk sementara ini laporannya adalah terkait anak saya yang dirawat di rumah sakit Matahir. Pak, itu kejadiannya kapan dan seperti apa? Kejadiannya untuk yang penggesekan di kelamin ini sudah terjadi 4 kali. Tapi kemudian yang kami laporkan cukup di tanggal 22 sama tanggal 24. 2 kali. Ya, yang kami laporkan saja. Itu digesek gimana maksudnya? Digesek itu prakteknya itu tangan anak saya, mulut anak saya dibekam. Kemudian kakinya, tangannya dipegang, kan 2 orang pelakunya. Kemudian kaki anak saya dipegang, kuat dipaksa. Kemudian kaki si pelaku itu nendang anak saya, nendang kemaluan anak saya. Paham lah ya? Terus setelah itu selesai, anak saya masih kesakitan. Kemudian kaki si pelaku satunya ini menginjak perut anak saya. Jadi anak kita ada luka kan? Luka lebam di bagian paha kanan kiri, kemaluan sampai testisnya, biji kemaluannya itu bengkak, kemudian di perutnya juga.
Yang melakukannya orang sebaya atau bukan, dia sudah seniornya, sudah lulus sekolah SMA. Iya, sementara anak saya di kelas SMP kelas 5. Masih tinggal di sana ya seniornya? Iya kan, karena di programnya tuh memang ada khusus untuk mondok sendiri, untuk sekolah sambil mondok sendiri. Sejauh ini pihak pesantren udah tahu? Alhamdulillah dari pihak pesantren juga sudah punya etikat baik ya, dengan datang menjenguk, kemudian kita sempat ngobrol mediasi juga, tapi ya alhamdulillah udah ada etikat baik. Pihak pesantren mengetahui kejadian ini? Pihak pesantren tidak mengetahui secara langsung kejadian di depan mata, tidak. Cuman dari pihak pesantren itu ketika kasus ini sudah mencuat baru menghubungi kami. Nah ini katanya sering terjadi ya, ini bully itu ya, dengan anak kita ya? Iya kan, untuk pembulian itu sebenarnya terjadi di bulan 9 ya. Di bulan September itu pertama terjadi di Asrama Putra. Di Asrama Putra itu awalnya anak saya didorong pintu masuk. Hari berikutnya anak saya didorong ke dinding sampai dijepit ke lemari besi, sampai terjadi urat saraf belakangnya ini kejepit dan apa itu namanya, bahu belakangnya bengkak. Itu dengan pelaku yang sama? Bukan, pelakunya ini di lain orang dan lain tempat. mungkin kenapa sudah perlakuan? Ya, sudah sering dari bulan 9 itu sudah sering, tapi karena dari pihak pondok selalu memesan kepada semua muridnya bahwa kalau menceritakan kepada pihak orang tua yang bagus-bagusnya saja, yang jeleknya tidak usah. Kalau Bapak sendiri tahunya dari kejadian ini kapan? Saya kejadian ini di bulan 9 itu saya menyambangi anak saya, menjenguk, kemudian saya selalu tanyakan gimana, betah nggak, senang nggak di sini. Dia mengatakan oke, senang, nyaman, menikmati. Kemudian terus di bulan 9 itu juga saya tanyakan, dia tidak menjawab, langsung menangis gitu, langsung meneteskan air mata. Ya, kemudian di bulan 9 itu juga saya sudah duduk berempat mata terhadap kepada pihak guru. Ada 3 guru dan 2 pamong. Dan dari kejadian itu kok ya kami tidak lanjuti, tapi kok sampai terjadi yang urat saraf urat anak saya itu kejepit itu gitu. Sangat saya sayangkan. Jadi sebelum Bapak sudah pernah berusaha ya? Sudah. Bahkan bukti saya mengurutkan anak saya saraf kejepit itu sudah saya sampaikan, sudah saya kirim, sudah saya kasih kata-kata, tapi juga tidak direspon ya, karena cuma dibaca, nggak ada balasan sama sekali di bulan 9. Jadi Bapak pernah menjawabkan gimana? Dengan kejadian pertama itu? Ya saya bilang sampai saat ini belum ada. Oh, nggak ada tanggung jawabnya? Maksudnya nggak ada bantu biaya perawatan atau gimana? Oh enggak ada. Yang pertama itu tidak ada. Untuk kondisi terkini anak kita gimana, Pak? Kondisi terkini kan tadi di rumah sakit Matahir, alhamdulillah sudah membaik, sudah bisa BAB. Kan selama 3 hari tidak bisa BAB, tidak bisa buang angin gitu. Tapi sekarang ini sudah bisa, dan alhamdulillah sekarang sudah keluar. Sekarang tinggal di Bayangkara melakukan visum. Iya, tinggal melakukan visum. Dari tindakan medisnya apa operasi atau gimana? Tidak ada operasi, cuman pemeriksaan secara intensif gitu, karena kan ada kram di perutnya itu, yang sekarang ini jadinya harus kami selaku orang tua itu ke psikolog karena psikisnya sangat terganggu. Di barang bukti misalkan dibawa ke Polda Jambi? Tidak ada, karena memang tidak ada barang bukti. Tapi dia asalkan visum. Ya, memang untuk ini kan mesti harus visum. Pak, mungkin duganya kenapa senior-senior ini melakukan tindakan ini? Anak saya sendiri tidak tahu. Anak saya sendiri tidak tahu. Bahkan sampai dia mengatakan, kenapa ya di saat saya sudah mempunyai keinginan kuat untuk belajar ilmu agama kok cobanya begitu berat gitu. Sampai badan saya sudah nggak kuat lagi. Menurut informasi terakhir, pelaku ini gimana sekarang? Ya masih diproses pelaku itu, masih diproses. Tindakan pihak sekolah yang kita tahu apa Pak? Kayak kejadian terakhir. Kejadian terakhir kemarin alhamdulillah dari pihak sekolah dan dari pihak pondok sudah datang ya dengan membawa. Berita kedua, Mes Polisi Lama dekat Sungai Batanghari, Kecamatan Tebu Tengah,
Kabupaten Tebo akan jadi tempat pagelaran pameran seni rupa lukis Kabupaten Tebo tahun 2023. Setelah persiapan selama beberapa bulan sebelumnya, kegiatan ini bisa dibilang kegiatan yang menjadi ajang memperkenalkan Kabupaten Tebo tidak hanya dari skala lokal, bisa disebut jadi ajang asistensi kesenian Tebo lokal, bisa disebut menjadi skala yang lebih tinggi. Diketahui bahwa pagelaran pameran seni rupa Kabupaten Tebo bakal diikuti oleh perupa dari kabupaten kota, tidak hanya dari Provinsi Jambi. Beberapa perupa dari luar provinsi juga bakal meramaikan seperti Palembang, Sumatera Selatan, dan Jogja. Ketua Koordinator Pameran Seni Rupa Syahrial mengatakan secara langsung mengenai jadwal pembukaan kegiatan pameran ini. Pagelaran seni rupa Kabupaten Tebo ini bakal dibuka dan digelar pada hari Jumat malam 1 Desember 2023. Turut menghadirkan perupa dari luar Provinsi Jambi, ungkap Syahrial. Saat ini persiapan pagelaran pameran seni rupa Tebo telah 90%. Pameran yang mengusung tema seni rupa presisi tahun 2023 akan dilaksanakan di Mes Polisi Lama. Pameran seni rupa Tebo 2023 ini terselenggara diinisiasi oleh Lembaga Yayasan Orang Rimbo-Gito (ORIG) yang bekerjasama dengan pihak Polres Tebo dan Pemda Tebo. Selain kegiatan pameran seni rupa, kegiatan juga akan diisi oleh beberapa kegiatan lainnya seperti lomba mewarnai untuk anak TK, workshop film pendek, dan melukis bersama dengan para perupa dari berbagai daerah yang ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Tambahnya, berdasarkan informasi yang dihimpun media, kegiatan pameran seni rupa Tebo akan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung dari pembukaan tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023. Syahrial turut mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tebo untuk mengunjungi lokasi pameran tersebut karena ini pameran pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo. Kegiatan ini untuk para orang tua dan anak-anaknya yang memiliki hobi atau bakat melukis atau menggambar. Kegiatan ini juga bisa untuk tempat menyalurkan bakat yang dimiliki, pungkasnya. Sumber berita Portal Tebo. Berita ketiga, Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku curian mor yang terjadi di komplek DMJ Kelurahan Tanjung Sabah, Pitameh, Nan 20, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang. Pelaku diketahui berinisial E, berumur 35 tahun, seorang buruh harian yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Pasaraya, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kasat Reskrim Polresta Padang melalui Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Yanti Delvina, menjelaskan aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku E berumur 35 tahun ini terjadi pada tanggal 27 Juli 2023 lalu. Pelaku ini melakukan aksi pencurian di sebuah rumah di komplek DMJ Kelurahan Tanjung Sabah, Pitameh, Nan 20, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, katanya. Di mana dalam aksinya, kata Yanti, pelaku berhasil mencuri 1 unit sepeda motor dan 2 unit HP milik korban. Menyadari menjadi korban aksi pencurian, kemudian korban bertindak melaporkan aksi pencurian tersebut ke kepolisian dan kemudian ditindaklanjuti oleh petugas. Menanggapi laporan itu, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Dari hasil penyelidikan dan informasi di lapangan, diketahuilah bahwasannya pelaku dari aksi pencurian tersebut adalah E dan langsung dilakukan pengejaran, katanya. Ia menambahkan tersangka E berhasil ditangkap di kawasan Pasaraya Padang dan langsung dibawa ke Polresta Padang. Saat diamankan diinterogasi oleh petugas, pelaku mengakui bahwasannya telah melakukan aksi pencurian di komplek DMJ Kelurahan Tanjung Sabah, Pitameh, Nan 20, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, ujarnya. Dari tangan pelaku, lanjut Yanti, tim Kelewang juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam. Hasil pencurian pelaku dan barang bukti saat ini sudah berada di Mapolresta Padang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Tutup Ibda Yanti, sumber berita harian Haluan. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.